Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erdiana Eka Susanti, CGP Angkatan 9 Wonosobo. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pendampingan individu bersama rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Puji Lestari, saya guru sosiologi di SMA 1 Bersama pengajar praktik saya, Bu Erna Wijayana. Baik, dimulai saja ya Bu kegiatannya. Bagaimana kabarnya Bu Puji hari ini? Alhamdulillah Bu Elvi baik, tapi ini tadi ngajar sudah 5 jam Bu, tetap ngos-ngosan ini. Lumayan, jam belajarnya berapa ya Bu? Saya total 35 Bu. 35 jam, lumayan ya. Jadi kalau lumayan menguras tenaga. Iya. Hari Senin tanggal 4 kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, di mana Bu Puji sudah mengirimkan soft filenya RPP yang akan digunakan untuk kegiatan observasi ya. Kemarin sudah ada beberapa hal yang dirasa kurang pas, sudah kita lakukan revisi bersama-sama. Kemudian pada saat hari Selasa kita juga sudah melakukan observasi di kelas 10-5 ya Bu. 10-5 kemarin. Iya, dengan kegiatan yang dilakukan kalau tidak salah menggunakan pendekatan saintifik. Iya. Kemarin saya sudah menyaksikan, menarik sekali. Kemudian saya sudah mencoba untuk menuliskan beberapa catatan. Jadi di sini saya sudah melihat Bu Puji menggunakan pendekatan scientific TPEC, model project based learning dan sebagainya. Menurut saya sudah bagus, menarik sekali. Hanya memang ada beberapa catatan khusus. Nah, tapi sebelum saya bicarakan catatan khusus ini, lebih baik saya bertanya dulu kepada Bu Puji. Kira-kira menurut Bu Puji kemarin, apakah yang Bu Puji lakukan pada saat di kelas sudah sesuai dengan rencana yang memang sudah dibuat oleh Bu Puji sesuai dengan RPP? Jadi untuk pembelajaran yang saya lakukan kemarin di 10-5 ya Bu, ya, itu menurut saya itu sih sudah sesuai dengan modul ajar yang saya buat Bu. Jadi langkah-langkahnya saya sudah sesuaikan dengan yang di modul ajar. Kemudian untuk modelnya, kemudian metodenya juga saya sesuaikan dengan yang sudah saya tulis itu. Oh iya, bagus sekali. Jadi menurut Bu Puji sudah sesuai ya. Kalau boleh diceritakan dulu, ini kan ada pendekatan saintifik TPEC ya. Ini menurut saya juga agak baru. Apa saya yang memang belum pernah menggunakan itu, bisa dijelaskan dulu itu gimana sih? Jadi untuk pendekatan scientific TPEC itu, kalau TPEC itu kan lebih berbasis ke teknologi ya Bu. Jadi saya itu pengen pas pembelajaran di situ anak memang benar-benar memanfaatkan teknologi, karena memang zaman sekarang itu kan apa-apa sudah serba teknologi ya Bu. Jadi saya pengen biar anak itu sudah bisa menggunakan dengan bijak, dengan baik, dan mereka memang sudah benar-benar bisa menggunakan dengan itulah Bu, intinya dengan baik. Kemarin dituliskan untuk pendekatannya TPEC Iya. dengan model project based learning. Ya. Lah, keterkaitan di antara keduanya bagaimana? Ya, jadi untuk project based learning itu kan di modul yang saya tulis itu anak saya minta untuk membuat project berupa video atau poster Bu. Jadi saya membebaskan mereka untuk membuat video boleh, poster boleh. Nah, untuk membuat video sama poster itu saya meminta mereka untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone mereka Bu. Jadi saya pengen handphone mereka, apa yang mereka punya itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Menurut Bu Puji untuk tingkat ketercapaiannya bagaimana dengan menggunakan pendekatan seperti itu? Modelnya juga sudah
menggunakan project ya, kemudian dengan menggunakan metode apa kemarin ya, diskusi kalau tidak Diskusi, ya. salah ya. Kira-kira apakah ketercapaiannya sudah sampai angka berapa? Untuk ketercapaiannya sih mungkin 8 sudah Bu. Berarti sudah bagus ya, karena sudah sampai angka 8. Kira-kira tapi bisa itu naik lagi? Apakah ada misalnya rencana, oh kira-kira saya bisa menaikkannya nih menjadi 9 atau 10? Insya Allah bisa Bu, karena memang kemarin itu pada saat pembelajaran itu memang ada beberapa yang menurut saya itu masih kurang Bu. Jadi itu salah satunya itu di waktu. Kemarin waktu saya melakukan pembelajaran itu kan pembelajarannya cuma 2 jam. Sedangkan itu anak harus membuat project, membuat video sama poster. Nah saya itu mengira awalnya buat poster itu kan sederhana nih Bu, mungkin butuh waktu 10 menit selesai. Ternyata anak-anak itu sampai 20 menitan itu baru bisa bikin, apalagi kalau yang video itu kan edit-editnya lama Bu. Jadi memang waktunya itu kemarin menurut saya kurang Bu untuk belajarnya ya. Berarti di manajemen waktu ya, berarti Bu Puji itu sebenarnya secara tidak langsung sudah mengerti, oh ternyata ketika menggunakan itu saya ada kelemahannya di situ. Iya. Karena kebetulan yang saya tulis di lembar observasi juga menurut saya manajemen waktunya. Kira-kira menurut Bu Puji langkah apa yang harus dilakukan supaya waktu seperti yang tadi Bu Puji bilang itu kan kurang lah, bagaimana cara melakukan manajemen waktu? Mungkin itu Bu, saya nanti menggunakan model yang lain. Jadi saya mungkin tidak menggunakan yang project, karena projectnya itu kan ternyata cukup lama. Karena kan itu Bu kemarin kalau kita buat Canva itu kan memang sudah langsung cepet cak ternyata anak itu ternyata anak itu memang cukup lama. Mungkin nanti akan menggunakan model yang lain, tidak menggunakan yang project. Nanti anak tak suruh kegiatan yang lain, misal dengan mereka melakukan karya kunjung ke kelompok. Jadi tetap saya pengen menggunakan diskusi antar kelompok, tapi nanti tidak saya wajibkan untuk membuat project, cuman mereka harus membuat kayak laporan yang harus dipresentasikan ke teman-teman. Tapi nanti tidak presentasi di depan, tapi nanti setiap kelompok itu punya tempat masing-masing, terus kelompok lain itu nanti mungkin bisa muter ke kelompok lain untuk melihat hasil dari karya mereka. Oh iya, berarti seperti jigsaw atau galeri walk gitu ya Bu, ya seperti itu. Atau ada hal lain lagi yang mau dilakukan? Mungkin begitu. Kalau dari segi itunya Manajemen waktunya bukan modelnya, kan tadi menggunakan model project. Apakah Bu Puji kepikiran untuk menggunakan model yang lain? Ya mungkin itu Bu, kalau yang tadi saya terapkan mungkin nanti modelnya saya ganti jadi PBL. Oh iya, problem based learning ya Bu ya. Jadi bukan project tapi problem. Nah, tadi kan mengacu pada manajemen waktu ya, berarti kan murid mengalami kesulitan. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan murid pada saat berdiskusi, berkelompok, kemudian membuat proyek? Ya itu Bu, karena kan buat poster, buat video itu kan biasanya anak juga pakai aplikasi yang online. Nah sedangkan kebetulan saya tidak memperhitungkan itu di kelas paling ujung. Nah karena di kelas paling ujung itu kebetulan sinyalnya sedikit bermasalah, jadi nggak seperti di kelas lain. Kalau di kelas lain itu kan sinyalnya juga lancar Bu, kalau di situ kurang baik. Terus anak-anak harus mencari sinyal, terus membuatnya itu jadi semakin lama. Iya, berarti kan butuh dukungan dari
hal lain ya, kira-kira dukungan apa Bu yang dibutuhkan berarti kalau melihat kesulitan siswa seperti itu? Ya itu sih Bu, untuk sarana prasarana di sekolah ya pengennya sih ditambahin lagi Bu, jaringan wifi sampai ruangan paling belakang gitu. Jadi anak memang benar-benar bisa memanfaatkan teknologi itu dengan sempurna, tidak terlalu. Ya, kalau tadi kan melihat kesulitan dari sisi murid ya Bu. Kalau dari segi Bu Puji sendiri, ketika Bu Puji menerapkan model tersebut, kesulitan apa yang Bu Puji alami? Untuk kesulitannya yaitu Bu, jadi menurut saya ketika diskusi, karena dari awal itu kan anak sudah menggunakan HP Bu, karena kan buat kantor, buat poster, buat video menggunakan HP. Jadi pas diskusi itu menurut saya jadi kurang efektif Bu, karena anak itu karena awal sudah HP-nan, pengen HP-nan terus gitu loh Bu. Nah saya untuk mengontrol itu susah Bu. Jadi anak tak minta HP-nya dimasukin dulu pas teman-teman diskusi, pas teman-teman presentasi itu, tapi masih ada juga yang mainan HP. Iya. Berarti dari kesulitan-kesulitan itu Bu Puji kan sudah menyadari nih, berarti kan harusnya ada alternatif lain yang bisa Bu Puji lakukan supaya murid bisa memanfaatkan HP semaksimal mungkin, atau menurut Bu Puji bagaimana alternatif yang bisa Bu Puji berikan untuk murid? Ya sebenarnya sih gini Bu, jadi waktu kalau di pembelajaran biasanya itu saya memang ketika tidak memanfaatkan teknologi, saya meminta anak itu untuk menyimpan HP mereka, tapi itu kan saya cuma baru sekedar itu loh Bu, maksudnya mengingatkan mereka, dan mereka juga kalau diingatkan kan kadang sekarang lupa, besok lupa lagi, lupa terus gitu kan Bu. Nah menurut saya itu sebenarnya harus mungkin buat itu ya Bu, mungkin apa ya, kayak peraturan bareng-bareng sama anak-anak gitu, atau apa ya Bu itu? Oh iya, namanya kesepakatan kelas. Oh iya, mungkin saya harus buat mungkin kesepakatan kelas sama anak-anak itulah. Misal pas pembelajaran sosiologi, pas teman-teman ngomong atau pas gurunya ngomong, itu HP-nya dimasukkan dulu. Tapi kemarin memang saya belum ada kesepakatan awal seperti itu. Jadi mungkin anak-anak juga, wah wong paling mainan HP nih, guru nggak ngapa-ngapain kok, guru biasa aja, mungkin anak seperti itu. Iya, berarti Bu Puji sebenarnya sudah menyadari ya. Kebetulan di sini juga saya tuliskan di lembar catatan observasi bahwa Bu Puji sepertinya kurang memasukkan disiplin positif. Tapi sudah klop ya antara yang saya observasi dengan yang jenengan rasakan, itu kan berarti sudah sama tentang disiplin positif itu. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Puji lakukan dengan adanya siswa mungkin yang kurang konsentrasi, masih sibuk dengan handphone, hubungannya dengan disiplin positif, terus Bu Puji akan melakukan hal apa saja? Ya mungkin untuk mulai besok mungkin Bu, saya di awal itu karena memang belum pernah saya sampaikan ke anak-anak, mungkin saya akan buat itu Bu, kesepakatan kelas. Ya salah satunya itu mungkin HP-nya nanti pas pembelajaran bisa disimpan dulu. Ya saya nanti manut anak aja, maksudnya mereka pas pembelajaran sosiologi itu mau seperti apa gitu. Tapi saya juga nanti juga melihat apakah itu memang benar-benar efektif atau tidak. Iya, jadi memang kita sebagai guru harus punya ini juga ya, tetap kontrol untuk murid supaya murid itu bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Baik, ada hal lain lagi yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang menurut Bu Puji, hal-hal baik apa yang sudah Bu Puji lakukan pada saat kegiatan pembelajaran yang kemarin hari Selasa sudah dilakukan ya? Yaitu Bu, pembelajaran
Pahitnya itu ya menurut saya itu tujuan pembelajaran saya sih kemarin jadi kemarin kan tujuan pembelajarannya saya itu kan memperkenalkan tentang ragam gejala sosial anak. Nah, menurut saya dari hasil anak presentasi diskusi itu anak sudah mengerti tentang itu, materi tentang ragam gejala sosial yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Terus mereka juga karena masyarakat multikultural itu berhubungan dengan sekeliling mereka saya lihat itu sudah lebih peka sama orang-orang di sekitar mereka bisa memahami perbedaan yang ada di sekitar mereka. Kemudian karena saya itu juga tadi menggunakan yang TPACK yang berbasis teknologi, menurut saya juga anak-anak juga sudah baik dalam menggunakan teknologi sih. Jadi mereka cara membuat video terus membuat poster menurut saya jauh di ekspektasi saya loh Bu. Jadi mereka itu lebih canggih, cuman hanya butuh Waktunya saja. Oh iya, oke. Baik, tadi kan sudah membahas tentang yang materi diferensiasi menggunakan sistem pendekatan IPEK dan kelebihannya apa saja. Seandainya ada kesempatan nih mengajar menggunakan mengajar dengan materi diferensiasi sosial, kira-kira Bu Puji akan menggunakan metode atau model lain apa lagi? Tadi kan sudah menggunakan project based learning, IPEK. Kira-kira jika masih ada lagi nih, misalnya tahun depan kan tadi sudah tahu oh kelemahannya seperti ini, saya mau coba deh ganti yang lainnya, itu kira-kira mau menggunakan apa? Yaitu mungkin untuk di tahun depan dengan materi yang sama di diferensiasi di ragam gejala sosial ini, mungkin saya akan mencoba merubah modelnya. Jadi yang awalnya itu menggunakan PJBL, nanti saya ubah jadi yang problem based learning. Jadi nanti saya akan meminta anak melihat perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar mereka. Terus ketika ada perbedaan seperti ini, mereka itu harus seperti apa gitu. Iya. Terus gimana lagi? Terus habis itu menggunakan model tadi problem based learning. Terus nanti modelnya metodenya juga saya ganti. Ya kalau tadi kan diskusi Bu. Kalau besok saya tetap ya itu pengennya diskusi, tapi presentasinya itu mungkin nggak di depan, tapi yang karya Jadi anak interaksinya dengan siswa lain, teman lain itu bisa lebih intens ya Bu ya? Ya, karena ya Bu, jadi saya pengen mengedepankan mereka itu dengan diskusi itu mereka bisa saling gotong royong, terus interaksinya juga bisa terbangun. Namanya diskusi kan pasti antara satu kelompok harus kerjasama. Nah, saya pengen mereka itu bisa kerjasama dengan baik, bisa manajemen tentang kerjasama, kebersamaan, ya interaksinya yang terbangun juga bagus. Ya, berarti sesuai dengan ini ya, kalau saya lihat di RPP-nya sesuai dengan karakter yang ingin diharapkan dalam RPP ini, yaitu tentang gotong royong supaya siswa bisa melakukan kolaborasi. Karena kadang kalau di zaman yang sekarang ini memang banyak siswa yang cenderung individualistis karena banyaknya teknologi handphone, jadi kadang malas juga untuk mengobrol dengan orang lain. Ternyata itu yang mau ditumbuhkan, apalagi materinya itu kan tentang keragaman ya Bu, berarti supaya lebih mengenal dengan temannya yang berbeda gitu maksudnya ya Bu. Berarti tindak lanjutnya apa saja tadi? Tadi mengganti atau menggunakan model yang lain Bu. Mengganti tadi yang awalnya PJBL saya ingin merubah jadi PBL. Kemudian saya juga metodenya tidak diskusi dan presentasi di depan, tapi saya pengennya menggunakan diskusi terus karya kunjung tadi. Kemudian itu Bu, sebenarnya itu kalau di manajemen waktu mungkin saya
pengennya sih Bu, itu kan Iya, kalau kan kelas rencana 10 ya nggak apa. kalau kelas 10 itu kan 3 jam, Iya. 3 jam 1 minggunya. Saya itu pengennya satu minggu itu langsung 3 jam gitu loh. Kayak satu Jadi pertemuan ya. iya, jadi tidak terpotong 1-2 tapi langsung 3 jam. Menurut saya mungkin kalau langsung 3 jam itu mungkin lebih efektif untuk pembelajaran itu daripada misal 1 jam. Kalau 1 jam itu kalau untuk pembelajaran itu terlalu singkat sih Bu. Kita baru masuk, baru nanyain kabar anak-anak, baru absen, tahu-tahu jamnya sudah habis gitu. Iya. Berarti kan kompleks ini ya Bu ya, Iya. sebenarnya tidak hanya masalah kesulitan siswa atau daya dukung tadi teknologi, wifi dan sebagainya. Ada satu lagi yang tadi permasalahannya antara 2 jam dan 1 jam itu kan yang terpisah. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Puji, langkah apa yang harus dilakukan supaya yang menjadi angan-angan Bu Puji itu tentang kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan 3 jam Langsung 3 jam. gimana? Kalau itu gimana ya Bu, karena kan memang di sini itu kan kebetulan gurunya kan banyak ya Bu, jadi mungkin untuk mematchingkan jadwal kalau misal langsung 3 jam itu mungkin susah juga. Atau gimana ya Bu? Nah, menurut Bu Puji gimana? Maksudnya supaya angan-angannya Bu Puji bisa terwujud. Oh, ini saya kalau 3 jam ini lebih efektif loh. Ya saya sih mungkin saya konsultasi dulu sama kurikulum Bu. Kalau itu enaknya seperti apa, kalau misal 3 jam langsung itu bisa apa enggak sih gitu. Karena ya itu kalau memang 3 jam langsung bisa, ya saya pengennya memang yang langsung 3 jam gitu. Iya, sebenarnya Bu Puji itu kan sudah bisa tahu juga itu jawabannya. Oh iya, ternyata saya bisa ya konsultasi dulu sama kurikulum. Karena kan jadwal itu kan dibuat, ketika dibuat mestinya bisa ketika mengalami perubahan. Apalagi memang kalau misalnya setelah kita nanti bicarakan misalnya dengan kurikulum, oh nanti baiknya seperti ini, kurangnya seperti ini, paling tidak mestinya akan menjadi pertimbangan. Jadi tindak lanjutnya sudah bagus ya, nanti modelnya akan mencoba hal yang lain lagi, terus metodenya juga. Dan tadi karena manajemen waktu merasa bahwa ternyata terlalu singkat, kalau sekalian langsung 3 jam bisa, kenapa tidak, ya kan? Tindak lanjutnya apa? Bu Puji akan kemana tadi? Ke kurikulum. Iya, berkonsultasi ke kurikulum. Berarti sudah menumbuhkan jiwa keberanian juga ke Bu Puji bahwa oh ketika saya itu menginginkan sesuatu berarti saya harus melakukan usaha ini, tidak hanya siswa saja yang tadi itu kan, ternyata saya juga bagaimana caranya. Nah, itu salah satu usaha Bu Puji. Itu kan juga salah satu hal yang mendukung keberpihakan murid. Dengan Bu Puji mengupayakan waktu itu, siswa otomatis juga lebih enak pembelajarannya, waktunya juga bisa terpakai dengan sempurna, tidak terpotong. Saya rasa sudah cukup belum Bu Puji? Mungkin sudah ya Bu, tapi itu Bu Elvi, Iya. mungkin untuk pertemuan, mungkin di pertemuan selanjutnya. Iya. Saya kan ada di kelas 11. Saya itu kebetulan materinya itu berbeda dengan yang itu, jadi berbeda jauh. Nah, saya juga metodenya juga berbeda jauh. Nanti mungkin habis ini saya konsultasi ke Bu Ervi, kita ngobrol-ngobrol lagi, bisa nggak Bu Ervi? Iya, kita diskusi lagi ya nanti tentang model pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk kelas 11. Kelas 11. Kalau tadi itu kan diferensiasi untuk kelas 10 ya. Memang ternyata kalau kita mau diskusi seperti ini tuh lebih menarik, terus kita jadinya kayak menemukan solusi. Oh, ternyata kesulitan saya ini saya bisa mendapatkan jawaban, harusnya melakukan hal yang seperti ini. Siapa tahu kita bisa melakukan hal itu gitu. Ya, kadang tuh memang saya tuh gini Bu, kalau pas mau pembelajaran, aduh besok mau ngapain ya, besok mau pakai apa ya, itu tuh kadang saya bingung Bu Ervi. Jadi menurut saya itu ketika pas diskusi kan yuk, pikiran kita yuk terbuka ya Bu. Iya, saya juga sering bilang ke siswa kayak gini, kegagalan yang paling utama adalah karena kita tidak pernah mencoba
Sama dengan Bu Puji, kalau Bu Puji tidak pernah mencoba hal yang baru itu, kita kan tidak pernah tahu apakah metode tersebut gagal atau tidak. Ya paling tidak kita sudah berusaha. Untuk gagal dan tidaknya yang penting kita sudah berusaha. Iya. Begitu saja Bu Puji, sudah cukup? Sudah. Terima kasih untuk ngobrol kita hari ini ya, sangat bermanfaat. Semoga Bu Puji semakin sehat, mengajarnya juga semakin bagus dan disayang murid-muridnya. Terima kasih ya Bu Ani untuk diskusinya dari mulai pra sampai hari ini, hanya membantu saya ini. Sama-sama. Dari Bu Erna? Sudah cukup. Baik, terima kasih kegiatan diskusi pasca observasi hari ini sudah cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.